Halo semuanya, kembali lagi di channel Decoding bersama saya Sugiharto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proyek kita membentuk online dengan Laravel 10 dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai filter by eee, price rank. Jadi kita akan memfilter produk yang ditampilkan berdasarkan rank harga yang didefinisikan oleh user. Mungkin kita jalankan dulu proyeknya. Kita jalankan npm run dev untuk compile front end-nya. Oke, jadi sebelumnya tampilan seperti ini, kemudian kita masuk ke products. Nah, di sini ada tampilan ini untuk memfilter produk-produk berdasarkan harga yang didefinisikan. Saat ini belum bisa, jadi kita akan mengerjakan ini. Baik, yang pertama kita akan mengubah dulu untuk ini yang tampilan price-nya menggunakan dolar, kita menggunakan IDR aja. Pertama kita masuk ke, eee, resource, view, term, assets, JS, kemudian main.js. Nah, di sini kita, ubah dulu untuk harganya. Ini kita hilangkan dolarnya, ini juga. Jadi kalau kita refresh jadi seperti ini. Kemudian, nah ini kita definisikan misalkan, 10.000, kemudian maksimalnya, misal di 75.000 misalnya, maksimal ini kita kasih misalkan dengan, 1.000.000. Ini, kemudian kalau kita refresh, oke seperti ini. Nah, kemudian kita menuju ke sidebar. Bagian sidebar di sini ada form, ini kita menggunakan get, kita kasih tanda tanya seperti ini aja. Jadi nanti kalau kita geser-geser, oke ini masih ada ini, berarti ini enggak, ini perlu dihilangkan juga. Oke, ini perlu kita hilangkan. Yang ini juga dolarnya. Oke, udah nggak muncul dolarnya. Jadi kalau kita geser seperti ini, kemudian klik filter, nanti akan muncul seperti ini, harga yang didefinisikan. Jadi harapannya nanti yang muncul adalah harga ya yang dipilih, misalkan sampai segini ya harusnya produk yang mempunyai rank harga seperti ini aja yang tampil. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian, product controller. Ini kita masuk ke bagian product controller. Yang pertama kita bikin function untuk menangkap filter price yang dipilih oleh user. Misalkan seperti ini harusnya kita dapat menangkap ini. Kita buat di sini aja. Sebelumnya kita tambahkan, request kayak gini, biar kita dapat menangkap, query-nya. Nah, kemudian kita buat misalkan price filter, kita buat metode baru aja biar lebih mudah dibaca. Kita buat metode baru dengan nama getPriceRankFilter misalnya, request ini. Kemudian kita masuk ke sini, kita buat metode baru di bagian bawah, paling bawah mungkin, function. Seperti ini.
Kemudian if pertama kita cek dulu apakah ada query params price. Jika tidak ada, maka return array kosong misalnya di sini. Kemudian ini mungkin kita debug dulu price filternya. Kita debug sekarang masih kosong. Nah, kemudian jika ada, ini yang pertama jika tidak ada get price request parameternya. Tadi berikutnya ini adalah jika ada price, kita explode aja. Request get price. Oke, seperti ini. Kemudian jika ini memecah string ini menjadi dua, dipisahkan dengan spasi dan strip kayak gini. Jika count price-nya lebih kecil dari dua, artinya nggak valid, bisa jadi nanti seperti ini, berarti nanti nggak valid karena cuma ada satu harga misalnya. Nah, ini kita isi dengan eh, apa ya, mungkin default-nya. Oke, mungkin kita perlu juga default-nya di sini. This return this default ring default price ring. Ini belum kita buat. Ini kita perlu buat juga di sini. Protected. Kemudian kita assign di sini. Kita assign tadi misalnya 10.000 dan 75.000. Minimumnya adalah 10.000. Kemudian maksimumnya adalah 75.000. Oke. Kita kembali ke sini. Kemudian di sini kita return. Artinya ketika price filternya valid, maka return min adalah price. Kita convert aja jadi integer misalnya. Prices minimumnya adalah yang indeks 0, kemudian maksimumnya adalah yang indeks ke 1. Seperti ini. Kemudian ini tadi sudah kita debug di sini, kemudian kita refresh. Oke, kita mendapatkan price yang kita definisikan di sini. Minimumnya adalah 10.000, maksimumnya adalah 32 dan sekian. Nah, berikutnya kita bisa menggunakan filter price ini ke dalam pemanggilan repository. Jadi kalau kita lihat di sini ada option per page kayak gini. Ini bisa kita tambahkan misalnya filter, kemudian price. Price-nya adalah price filter. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya adalah karena ini sudah masuk ke option, harusnya sudah bisa masuk ke sini. Kita berarti menuju ke repository, produk repository, kemudian produk repository di sini. Nah, ini kita cek dulu di sini. Kita buat variabel baru, price filter.
option, filter, kemudian price. Jika tidak ada maka, null, ini. Nah, kemudian kita bisa tambahkan di sini, if price filternya tidak null atau ada, maka lakukan, query ke produk dengan filter price yang didefinisikan. Di produk, where, kemudian price adalah, lebih besar sama dengan dari min price atau price filter min, jadi lebih besar dari price minimal dan price adalah lebih kecil atau sama dengan price maksimal. Oke, seperti ini. Ya, query-nya sederhana aja seperti ini. Kalau kita refresh, mungkin kita filter kayak gini. Kita filter lebih kecil lagi misalnya. Atau mungkin 10.000 kayak gini. Nggak ada. Oke. Kita panjangkan segini. Di produknya sudah menyesuaikan. Misalnya kita filter yang 25.000 aja kita definisikan di sini. 25.000 atau 27 lah. 27.000. Yang muncul adalah di antara 10.000 dan 27.000, yaitu 25.000 dan 24.000 di sini. Oke, filternya sudah sesuai. Berikutnya adalah, nah ini mungkin kurang matching ya, jadi kita menggunakan filter saat ini adalah misalkan 75.000, oke oke, sekarang bisa. Tapi kalau kita ubah seperti ini misalnya, kemudian kita filter, nah di sini balik lagi ke default. Ini harusnya, ya bagusnya mungkin kita sesuaikan dengan, apa price yang saat ini dipilih. Kalau misalkan 22.220 sekian ini, berarti harusnya tidak balik lagi ke 75.000. Oke, kita bisa atur itu. Jadi, kita tambahkan dulu di sini, misalnya input type hidden untuk menampung, rank harga yang apa istilahnya, rank harga yang terakhir yang didefinisikan. Jadi biar tidak kembali ke default. Kita kasih ID misalnya min price, nah kemudian value-nya adalah misalnya nanti value-nya adalah misalnya, filter, kemudian price, minimal atau min, kayak gini. Kita juga buat untuk yang menampung max price-nya, seperti ini. Ini masih error. Ini masih error karena kita belum membuat variable filter ini. Nah, itu kita bisa masuk ke product controller, kemudian kita tambahkan di sini. Jadi kita tambahkan if ada price filter yang di-trigger atau digunakan, maka atau mungkin juga perlu ditambahkan juga di sini, di construct-nya, karena sudah ada default price-nya. Jadi ketika awal maka gunakan default-nya. Filter price adalah this default price range, kayak gini. Kemudian kalau ada
perubahan price range-nya, artinya jika ada, eee, rise eee, user memilih rank harga yang berbeda, maka list data filter price adalah price filter seperti ini. Nah, berikutnya kita bisa kita coba dulu. Oke, sudah nggak error tapi masih belum ke sini karena kita perlu update di bagian JavaScript-nya. Jadi di bagian JavaScript-nya kita perlu cek di sini. Nah, di sini masih hard code atau masih static. Nah, kita perlu menggunakan apa yang ada di, form hidden yang barusan kita buat. Jadi kita menggunakan min price kayak gini, dot value, kemudian max price-nya juga sama, max price dot value. Oke, kita coba. Nah, sini harusnya nggak 75.000 lagi nanti. Oke, kalau kita hilangkan dulu filter price-nya, ya 75.000 karena default-nya memang 75.000. Tapi kalau kita ubah ke sini, kemudian kita filter, nah dia akan menyesuaikan dengan yang dipilih oleh user. Oke, saya kira sampai di sini untuk pembahasan kali ini kita sudah bisa memfilter, produk yang ditampilkan berdasarkan rank harga yang didefinisikan oleh user. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.